Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawanku, yang ada di depan kita saat ini adalah sebuah motor Honda Supra X125 tahun 2009. Dan pada saat video ini dibuat, yaitu pada bulan November tahun 2023, berarti usia motor ini pada saat ini adalah sudah sekitar 14 tahun. Dan mari kita review bersama-sama terkait kondisi motor ini setelah pemakaian dan penggunaan selama sekitar 14 tahun ini. Dan yang pertama-tama perlu kita ketahui bersama-sama, sesuai dengan keterangan yang tertera pada plat nomor motor ini, bahwasanya dulu motor ini dibeli pada tahun 2009, lebih tepatnya pada bulan 6 atau bulan Juni. Dan untuk biaya pajak per tahun motor ini adalah sebesar Rp219.500. Dan untuk jarak tempuh kilometer yang telah ditempuh oleh motor ini adalah sudah sekitar 89 ribuan kilometer lebih. Dan mulai awal pembelian sampai saat ini, yaitu sudah sekitar kurang lebih 14 tahunan ini, alhamdulillah motor ini tidak pernah digunakan untuk insiden crash serius. Tapi memang motor ini pernah beberapa kali digunakan untuk insiden crash-crash ringan yang tidak begitu fatal. Dan dalam pemakaian serta penggunaan dalam keseharian, motor ini biasanya sering dipakai untuk mengangkut beban-beban berat serta juga menerabas area medan yang lumayan menantang, seperti mengangkut hasil pertanian, seperti halnya mengangkut jagung, kemudian mengangkut rumput untuk pakan ternak, mengangkut kayu bakar, dan lain sebagainya. Sehingga tak heran jika kondisi cat pada bodi di sekeliling motor ini sudah banyak ditemukan bekas-bekas goresan. Dan tidak hanya itu saja, karena motor ini sering digunakan untuk sarana transportasi ke sawah maupun ke ladang, dan juga sebagai sarana transportasi utama untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, maka tak heran jika kondisi di sekeliling motor ini banyak yang agak patah-patah seperti ini. Dan selanjutnya terkait bagian kelistrikan, khususnya pada area bagian kelistrikan pada lampu-lampu motor ini juga masih dalam kondisi normal, mulai dari lampu depan utama, lampu sein depan kanan dan kiri, lampu belakang, lampu sein belakang kanan dan kiri, semuanya alhamdulillah masih dalam kondisi baik dan normal. Hanya saja pada saat video ini dibuat, bagian lampu senja di sebelah sisi kanan ini bohlam lampunya dalam kondisi mati dan sudah waktunya untuk diganti. Tapi bisa disimpulkan bahwasanya hampir secara keseluruhan pada bagian kelistrikan lampu-lampu di motor ini alhamdulillah masih dalam kondisi normal. Dan selanjutnya untuk bagian area dashboardnya ini hingga sampai saat ini alhamdulillah masih dalam kondisi normal dan tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Mulai dari jarum penunjuk angka kecepatan pada speedometer, indikator penunjuk jarak kilometer, serta juga indikator informasi bahan bakar, alhamdulillah semuanya masih dalam kondisi normal dan tidak ada kendala. Dan sebagai tambahan informasi bahwasanya untuk konsumsi BBM pada motor ini sangat wirid sekali. Jadi sangat ramah kantong untuk kalangan menengah ke bawah seperti kita-kita ini. Dan kita lanjut lagi, berkaitan dengan kondisi bodi-bodi di sekeliling motor ini. Untuk kondisi jok pada motor ini terdapat sedikit lubang yang menganga seperti ini, dikarenakan kulit joknya ini sudah sobek, sehingga busa bagian dalam jok ini terlihat muncul keluar seperti ini. Dan memang mulai dari awal pembelian motor ini sampai saat ini, kami sama sekali masih belum pernah mengganti dan belum pernah mengcustom pada area joknya ini. Dan insya Allah di waktu dekat ini kami ada wacana untuk mengganti kulit joknya serta juga mengcustom busa joknya ini. Dan kemudian pada bagian kaca tempat lampu depan utamanya ini terdapat bagian pengait yang patah, sehingga bagian kacanya ini terasa agak longgar dan goyang-goyang. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kami mengganjalnya dengan sobekan karet ban seperti ini, dengan tujuan supaya bagian tempat kaca lampu depannya ini tidak bergetar dan tidak berisik ketika dipakai untuk berkendara. Kemudian kita lanjut ke area bagian spion. Untuk kedua spionnya ini, baik spion sebelah sisi kanan maupun spion sebelah sisi kiri, keduanya sudah tidak menggunakan versi spion ori bawaan dari motor ini.
karena kedua spionnya ini sudah kami ganti dengan spion ori dari motor CB 150 Verza milik kami ini. Dan kemudian kita lanjut ke bagian area mesin dan area kaki-kaki pada motor ini. Untuk mesin pada motor ini, alhamdulillah mulai awal pembelian motor ini sampai saat ini, alhamdulillah tidak pernah terjadi kendala kerusakan serius, dan alhamdulillah juga tidak pernah mengalami servis besar. Dan pada bagian tutup blok mesin di sebelah sisi kiri ini pernah satu kali kami ganti, tentunya juga dengan menggunakan tutup blok mesin versi ori dari Honda, karena dulu pernah kami gunakan untuk crash sehingga sampai berlubang pada bagian tutup blok mesin di sebelah sisi kiri ini. Dan terkait perawatan rutin pada mesin motor ini, biasanya kami rutin melakukan pergantian oli setiap minimal 2000 km sekali. Dan perihal merek oli, biasanya kami menggunakan oli merek MPX1 ukuran 0,8 liter, kadang juga oli Castrol ukuran 0,8 liter, dan kalau ada rezeki lebih ya biasanya saya menggunakan oli SPX1 ukuran 0,8 liter. Dan tidak hanya itu saja, biasanya kami juga rutin melakukan cleaning karburator setidaknya setiap 1-2 kali dalam setahun. Dan bagi kawan-kawan yang penasaran dengan suara mesin dari motor ini, mari kita nyalakan mesin motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara mesin motor ini masih terdengar cukup halus, walaupun usia mesinnya sudah tidak muda lagi. Dan kemudian untuk knalpotnya ini masih menggunakan knalpot ori bawaan dari pabrik, walaupun terdapat banyak sekali bercak gorisan-gorisan dan lecet-lecet, serta juga sudah mulai banyak diselimuti karat-karat yang bermunculan. Akan tetapi kami sangat memakluminya, mengingat usia motor ini sudah hampir mendekati 1,5 dasawarsa. Namun demikian, secara fungsi dan kegunaan, suara knalpotnya ini masih cukup halus suaranya. Dan untuk bagian knalpot depan yang menghubungkan ke arah mesin motor, kondisinya ini juga diselimuti karat, dan beberapa kali bagian ini mengalami keropos dan berlubang. Dan ketika bagian ini keropos dan berlubang, biasanya saya laskan ke bengkel terdekat untuk menutupi lubang tersebut. Dan selanjutnya pada area velg ini, baik pada velg belakang maupun pada velg depan, keduanya sama-sama menggunakan ukuran velg ring 17 dengan menggunakan jenis velg jari-jari atau istilah kerennya disebut dengan spoke wheel. Untuk velg dengan jenis velg jari-jari seperti ini tentunya memiliki beberapa kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah velg terasa lebih kuat dan lebih kokoh, dan tentunya velg juga tidak mudah bengkok. Maka tak heran jika jenis velg jari-jari ini biasanya juga digunakan untuk jenis motor cross. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ban. Untuk ban pada motor ini, ban asli bawaan dari pabrik adalah ban merek IRC, baik pada ban depan maupun pada ban belakang. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kedua bannya ini yaitu pada ban depan dan pada ban belakang, semuanya sudah beberapa kali kami lakukan pergantian ban. Untuk ban belakang pada saat ini kami menggunakan ban merek Federal dengan ukuran 80/90 ring 17 dengan jenis ban medium. Dan sedangkan untuk ban depannya ini kami masih setia menggunakan merek ban IRC dengan ukuran 70/90 ring 17 dengan jenis ban medium. Dan untuk kondisi ban depannya ini sudah agak aus seperti ini, dan memang sudah waktunya untuk melakukan pergantian ban dengan ban yang lebih baru. Dan selanjutnya kita lanjut ke bagian suspensi. Pada bagian suspensinya ini, baik pada suspensi belakang maupun pada suspensi depan, keduanya masih menggunakan suspensi ori bawaan dari pabrik. Untuk suspensi belakangnya ini menggunakan tipe suspensi ganda atau istilah lainnya disebut dengan double shock. Jadi pada bagian suspensi belakangnya ini terdapat dua suspensi. Satu suspensi di sebelah sisi kanan dan satu suspensinya lagi di sebelah sisi kiri. Dan karena suspensinya ini sampai saat ini belum pernah kami ganti dan belum pernah juga kami custom, maka tak heran ketika motor ini digunakan untuk berkendara terasa agak keras bagian suspensi belakangnya ini. Dan selanjutnya kita beralih menuju ke bagian suspensi depannya ini.
Untuk suspensi depan ini menggunakan tipe suspensi teleskopik, dan seperti halnya pada suspensi belakangnya tadi, suspensi depannya ini mulai dari awal pembelian sampai sekarang juga masih menggunakan suspensi ori bawaan dari pabrik. Dan sedangkan perihal perawatan pada suspensinya ini, biasanya kami melakukan pergantian oli pelumas pada suspensinya ini, serta juga melakukan pembersihan pada kotoran-kotoran yang mengendap yang ada di bagian dalam suspensinya ini. Dan sampai sekarang pun kondisi suspensinya ini juga masih enak dan masih nyaman digunakan. Dan kemudian selanjutnya adalah pada bagian gearsetnya ini, alhamdulillah untuk saat ini masih dalam kondisi baik dan terawat. Dan untuk merawat bagian area gearset, khususnya pada area rantai ini, biasanya kami rutin melumasi bagian rantainya ini dengan menggunakan oli bekas pakai atau biasa disebut dengan oli tap-tapan. Dan namun demikian, kalau seumpama ada rezeki lebih, ya biasanya kami menggunakan cairan pelumas khusus untuk rantai. Dan untuk gearsetnya ini, kalau seumpama sudah waktunya untuk diganti, biasanya pasti kami menggantinya dengan sepaket gearset yang versi ori dari Honda, karena demi keamanan dan demi kenyamanan ketika digunakan untuk berkendara. Dan selanjutnya sesi review kita yang terakhir adalah pada bagian rem pada motor ini. Untuk rem belakang pada motor ini menggunakan jenis rem tromol atau istilah kerennya disebut dengan drum brake. Untuk kondisi rem belakang pada motor ini, alhamdulillah juga dalam kondisi baik dan normal. Dan terkait perawatan pada bagian remnya ini, biasanya yang rutin kami lakukan pergantian adalah pada bagian karet kampas remnya ini. Dan kita lanjut ke bagian rem depan motor ini. Untuk rem depannya ini masih menggunakan rem bawaan dari pabrik, yaitu menggunakan jenis rem cakram seperti ini atau istilah lainnya disebut dengan disc brake. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah masih dalam kondisi baik dan normal. Dan terkait perawatan pada rem depan ini, biasanya kami juga rutin melakukan pergantian pada bagian kampas rem depan. Dan tak lupa juga rutin melakukan pengecekan dan melakukan pengisian oli pelumas rem depannya ini secara berkala. Dan selanjutnya kesimpulan akhir yang bisa kami sampaikan terkait review dari motor ini adalah kami merasa sangat bersyukur dan alhamdulillah sekali bisa menggunakan motor Honda Supra X125 ini dalam berbagai aktivitas harian. Dan sesuai dengan yang barusan tadi telah kami sampaikan pada video ini, bahwasanya motor ini memiliki beberapa sisi kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah BBM yang wirid, perawatan yang mudah dan murah, serta juga akses spare part yang mudah dicari, sehingga motor ini sangat ramah kantong bagi penggunanya. Dan demikianlah sedikit review dan ulasan singkat tentang motor Honda Supra X125 tahun 2009 ini setelah pemakaian dan penggunaan kurang lebih selama sekitar 14 tahun. Dan jika seumpama kawan-kawan memiliki pengalaman-pengalaman yang berkesan maupun kenangan-kenangan indah terkait motor Honda Supra X125 seperti ini, kawan-kawan bisa sharing di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.